Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sulistia, sahabat KUKM, kita kembali lagi di Sinobar ya. Kita podcast bareng narasumber UKM yang luar biasa dari seluruh Jawa Timur. Nah, yang kali ini hadir, sebentar saya mau kenalin, tapi tema kita yang akan kita obrolin hari ini adalah inspirasi UMKM Go Global. Nah, kalau udah go global ini udah pasti ini ekspor ya. Nanti kita tanya ekspornya udah kemana. Saya mau kenalin dulu, ini di depan saya Matur Nuwun sudah hadir menyempatkan waktunya. Saya tahu kesibukannya luar biasa hari ini karena dulu UMKM. Nah ini yang mau kita sharing hari ini ya. Tapi hari ini saya boleh ya sebutnya beliau ini sudah jadi pengusaha gitu ya. Nah saya mau kenalin dulu sobat KUKM. Di depan saya ada Bu Susila Ningsih, owner dari PT DD1 Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun sudah hadir di tengah cuaca yang nggak jelas ya, panas, mendung, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba angin. Alhamdulillah hari ini ya, hari ini masih belum turun hujan. Mudah-mudahan hari ini nggak istirahat dulu ya hujannya ya, sampai nanti malam. Oke, Bu Susi, saya manggilnya Bu Susi ya, boleh ya? Owner PT DD1 Indonesia. DD1 ini adalah aneka sambal dan bumbu dari Surabaya, Jawa Timur ya. Ini kita mau ngobrol tentang sambal DD1-nya ini yang luar biasa. Sebelum saya ngobrol, saya boleh pamerin dulu ya. Ini tadi saya ngobrolin sama Bu Susi 2018. Wah, ini prestasi-prestasi yang sudah didapatkan sama DD1 sejak awal produksi atau awal munculnya produk DD1 ini. 2018 ini di Jawa Timur, pemerintah provinsi ini ada Sidakarya ya, dapat penghargaan. Kemudian dikirimlah ke nasional 2019 untuk mewakili provinsi Jawa Timur, ada Paramakarya. Ini penghargaannya diterima di Istana Negara loh 2019 untuk kategori produktivitas terbaik mewakili provinsi Jawa Timur. Oke, kalau sudah skalanya gini nasional ya, ini yang membuat dulu Kementerian Tenaga Kerja. Betul ya? Ya, Kementerian Tenaga Kerja 2000. Fauzi. Oke. Terus kemudian 2022 ini menang lagi. Nah, kebetulan ini yang mewakili adalah sudah anaknya Bu Susi, anaknya beliau. 2022 ini ada entrepreneur muda. Mohon maaf ini kalau boleh dikoreksi nanti di bawah ya. Entrepreneur muda yang bikin adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bidangnya lupa ini ya, tahun 2022 nanti boleh dikoreksi di bawah supaya teman-teman UMKM juga bisa tahu nih ada kompetisi apa saja yang dibuat oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah ini yang terbaru baru aja kemarin ya 2023 DD1 ini mendapatkan penghargaan atau menang UKM berprestasi dari bidang pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur gitu ya. Wah luar biasa, aku seneng loh ini. Aduh kalau sambal siapa sih hari ini yang nggak seneng ya? Sambal itu kayak di meja itu wajib ada ya. Di meja itu wajib ada yang namanya sambal. Karena kalau udah kita ngomongin sambal, dah sambal sama nasi panas itu, Masya Allah itu rasanya mulutnya nggak mau berhenti tapi perutnya kenyang gitu loh katanya orang-orang. Aduh ini luar biasa, variannya ada banyak. Nanti kita obrolin variannya apa aja di DD1. Tapi sebelum itu, saya mau ngobrolin ini, kenapa dulu, boleh ya Bu, kita cerita sharing ke Sobat KUKM, kenapa akhirnya memilih sambal yang notabene ini bahan bakunya pasti Lombok, dan Lombok itu Harganya selain harganya fluktuatif, barangnya juga kadang-kadang lagi banyak kualitasnya nggak bagus, kalau lagi banyak gitu ya, kali lagi nggak ada susah dicari. Boleh Bu Susi sharing ke Sobat KUKM kenapa akhirnya memilih sambal ini, alasannya apa, dan dulu ceritanya ada cerita gimana sampai akhirnya ya wes lah aku tak nggak sambal gitu. Monggo silakan. Selamat siang Sobat KUKM. Perkenalkan saya Susila Ningsih. Saya adalah owner DD1 yang beralamat di Tenggilis Timur 6 Blok DD nomor 1. Baik. Kami produksi aneka sambal dan bumbu. Jadi berawal kami di tahun 2011. Saya memang pensiunan Provinsi Jawa Timur. Pada waktu itu pensiun di bulan Maret. Ya. Kemudian kami coba. Pada bulan November terbentuklah sambal DD1 2011.
Nah, berawal dari cabai 1 kilo sehingga terus naik-naiknya, yang startnya itu tidak punya karyawan. Ya. Saya sendiri, saya semua sendiri, dirjen. Dirjen itu direktur izinan. Ya pegawai, ya karyawan, ya direktur, ya manajer, ya jadi satu. Belum ada pegawai. Tapi memang baru 1 kilo, tetapi dengan bertambahnya tahun, bertambahnya juga pengetahuan dan terus mengulir seperti air mengalir hingga sampai sekarang bisa 150 kilo per hari. Nah, yang tadinya cuma pada waktu awal belum berizin, karena belum berizin, jadi konsumennya adalah cuma saudara dan teman-teman dekat. Okay. Nah, punya izin, setelah punya izin baru bisa disuplai di toko-toko. Oke, baik. Nah, ini dulunya memang suka masak, terus tiap hari nyambel atau gimana, Bu? Terus tiba-tiba terinspirasi, ya udah wes aku bikin produk fokusnya di sambal aja. Iya, terima kasih. Jadi saya memang hobi masak. Karena hobi masak, setelah pensiun, anak-anak sudah nggak ada semua di rumah, tinggal saya dengan suami. Kalau masak untuk suami ya besok ketemu itu lagi. Jadi rasanya masak ini nggak berkembang, ya masanya ya sudah itu aja. Saya kepingin menjadi satu komoditi yang bisa kita nikmati bersama. Artinya kita nikmati bersama itu di situ kan ada muatan pegawai, ada saya, nah pegawai dan bahan baku itu tersedia di Surabaya dan di Jawa Timur. Jadi kalau pegawai itu saya sekarang ada 9, yang tadinya tidak ada pegawai, sekarang ada 9 yang membantu saya di dalam industri, dalam berproduksi. Di industri itu ada 9, ada admin, ada yang bagian marketplace, ada yang dinas yang keluar gitu ya. Kemudian selain 9 orang ini, untuk mempersiapkan bahan bakunya, saya dibantu oleh ibu-ibu di sekitar rumah, ada 14 orang. Jadi nggak di rumah, dia ngambil pekerjaan apa yang diambil adalah membersihkan cabai dan bawang merah. Jadi diambil, kemudian baru setelah bersih, nggak ada kulit dan ini baru masuk ke produksi, itulah. Wah, memberdayakan masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu ya, luar biasa loh. Tenaga kerja tersedia lah. Iya, baik. Nah, kalau hari ini UMKM ada yang baru memulai usaha, terutama yang di bidang sambal, boleh belajar dari sini. Nah, kalau alasannya kebanyakan UMKM pasti di awal tuh yang dipikirkan tuh banyak tapi nggak action gitu ya Bu, apalagi yang namanya modal gitu ya. Tadi Bu Susi udah ngomong loh, cabai 1 kilo. Jadi ekspektasinya di awal betul ya. Waktu itu cabai 1 kilo berapa Bu Susi? Jadi kurang lebihnya itu cabai 1 kilo dan kemasan botol-botol seperti ini ada 10 gitu, kurang lebih 50.000. Jadi kan ya nggak perlu modalnya siapa-siapa, ya modal dari kantong sendiri. Betul. Tapi berawal dari 50.000, sobat KUKM jangan takut dengan modal. Setelah kita itu kelihatan, loh ada DDD1, nanti bank-bank itu tinggal ngebel ke kita, mau pinjam apa enggak. Tetapi memang di Indonesia ini kan kita ini ada modal dengan bunga sangat kecil, yaitu 3% per tahun. Tapi kita harus menjadi binaan-binaan. Betul. Harus menjadi binaan siapa? Sehingga bisa merasakan itu. Nah, jadi jangan takut berusaha, itu berawal jangan takut dengan modal. Nanti modal itu mengikuti kita, asal kita mau berusaha, mau belajar, mau berusaha, fokus dan terus bekerja keras. Oke, baik, komitmen ya sama yang namanya kan produknya. Kalau sudah mau jalan, niatnya udah jalan dulu aja gitu ya, nanti udah dibukain jalan ya Bu ya, sama Allah dibukain jalan gitu loh, udah nanti
seperti kata Bu Susi tadi, bank akan nyari kita, sudah nggak perlu lagi. Kalau masalah penawaran dan lain sebagainya kan disesuaikan sama kebutuhan ya Bu ya. Nanti tinggal ini jalanin. Nah, selain tadi Bu Susi menjelaskan sudah arah produksinya sudah memikirkan memang hobinya ada di masak. Tapi kan cabai, kemudian produksi dalam sebuah produk ini itu kan banyak komponennya ya Bu ya. Ini Sobat KUKM kita belajar nih sekarang ya. Komponennya itu banyak dan Bu Susi ini pelaku. Jadi beliau dari hulu ke hilirnya itu dilakukan sendiri. Kalau tadi namanya Dirjen emang benar, jadi masak sendiri, beli cabenya sendiri sampai cari kemasan boleh sendiri. Bu diceritain ke Sobat KUKM yang seru tuh di sini loh, dulu perjalanannya bagaimana prosesnya? Ya, terima kasih Sobat KUKM. Memang mengawali adalah sesuatu yang berat. Karena begitu seperti kita baru keluar gitu, kita enggak tahu apa kita jalannya ke kanan, apa ke kiri, apa terus, apa ke belakang. Kita enggak tahu itu. Lah, untuk supaya tahu itu semua, kita memang harus belajar dan belajar. Sekarang ini jauh lebih mudah dibanding pada waktu dulu saya start. Sekarang belajar apa saja bisa dengan googling. Belajar apa saja, mau apa saja, tergantung kita, tergantung kemauan kita, hati kita mau bagaimana, mau menjadi besar, mau menjadi tetap kecil, tergantung kita. Jadi itu. Jadi kita harus, kalau suatu usaha memang startnya itu memang berat. Nah, start berat, tidak tahu lor kidul kanan kiri depan belakang, tidak tahu, tetapi untuk bisa tahu, kita harus belajar dan kita harus merespon dan kita harus aktif apa yang kita lihat. Yang kita lihat, kita kerjakan, misalkan ini. Kalau misalkan di toko-toko, kita belajar dari toko-toko yang sudah dipajang itu. Oh, berarti ini harus begini, harus kemana ya? Oh, berarti kalau makanan misalkan harus halal, berarti saya harus mengajukan izin halal. Selain izin halal juga harus izin edar. Selain izin edar, tutup ini biar bagus, biar enggak jembret, misalkan biar bagus, biar higienis, bersih kelihatannya, harus ditutup dengan aluminium foil. Itu carinya di mana? Nah, memang kalau dulu itu susah, tapi kalau sekarang tidak ada yang susah. Sekarang tinggal browsing, cari aluminium foil. Seal aluminium foil pasti ketemu, dijual di Shopee juga ada, Tokopedia juga ada. Botol seperti ini mau tutup apa mau ada di Shopee, di Tokopedia. Nanti lama-lama kalau dulu ndak ada. Coba kalau dulu Bu Susi gimana tuh? Kalau dulu misalkan nih tanya sesama UKM misalkan, ini cari seal ini untuk segel ini di mana ya? Oh iya Bu Susi, saya juga ini yang beli bapak saya nggak beli. Coba itu cuma seal gini. Pada akhirnya kalau kita fokus dan tahu terus, akhirnya Allah itu menunjukkan di mana beli ini di mana. Suatu saat kita diketemukan jalan untuk bisa ketemu yang langsung potong. Jadi kalau saya zaman dulu belum ketemu seal yang segel ini yang sudah potongan tersedia, saya kalau malam guntingin satu sambil nunggu suami saya kebetulan alhamdulillah diparingi rezeki sakit, kena stroke 17 tahun. Jadi sambil nunggu suami saya duduk di bawahnya itu sambil gunting gitu, sambil ngetik-ngetik, sambil cetok stempel etik. Jadi semua sendiri. Jadi persiapan itu saya siapkan malam hari, besok tinggal pelaksanaan masak dan kemasan. Kan cuma baru 1 kilo, kemudian naik 2 kilo, naik 5 kilo. Loh, kok merespon ya pasar ini? Kemudian 5 kilo, 10 kilo, loh kok bagus. Kemudian jadi 25 kilo, di titik 50 kilo saya baru punya pegawai. Pegawai itu untuk membantu saya di sisi produksi. Jadi dari 2011 itu masih 1 kilo, kemudian naik 50 kilo itu di tahun yang sama Bu? Enggak, di tahun 2012. Di tahun 2012, karena di tahun 2011 saya belum punya perizinan.
Oke, sambil jalan sambil ngurus ya. Ya, sambil jalan sambil ngurus di tahun 2012. Di tahun 2011 itu bulan November, jadi 1 bulan lagi sudah 2012. Betul. Kemudian di tahun 2012 karena saya pernah ditolak oleh toko, katanya saya tidak punya izin edar. Nah, dari situ saya seperti mendapat pukulan peringatan. Kamu kalau makanan harus punya izin begini. Nah, disitulah saya cari tahu ternyata kalau di toko tuh harus begini, harus ada izin edar. Sekarang harus ada halal. Kalau dulu halal belum wajib. Betul. Sekarang wajib. Harus punya halal. Nah, itu saya belajarnya itu ya di toko swalayan yang agak bagus gitu, sambil lihat-lihat, sambil belajar. Nah, terus diresapi, dipikirkan ke kita, kemudian bagaimana kita action kita setelah kami belajar dari tadi melihat semua itu, actionnya harus bagaimana. Nah, itu belajar terus, belum ada googling seperti sekarang. Kalau sekarang ini jauh lebih mudah. Ya harusnya teman-teman yang mulai UMKM gitu ya, membuat sebuah usaha harusnya sudah lebih mudah. Yang berat tuh mungkin sekarang itu melawan ini ya dalam diri sendiri ya. Diri sendiri. Jadi niat itu harus dieksekusi. Iya. Padahal memang di dalam suatu, misalkan saya ini, tubuh saya ini kan ada kelemahan, banyak kelemahan. Ternyata setelah saya pelajari, di balik kelemahan itu, kalau kita fokus, kita belajar, dan apa kelemahan kita bisa menjadi kekuatan. Gitu. Benar sekali. Oke, nah kalau sekarang udah dibilang Bu Susi, gampang sekali sekarang, udah nggak usah kemana-mana, semuanya online, semuanya serba digital. Kalau dulu nih, waktu Bu Susi belajar harus aja izin edar, semuanya kan manual ya, dokumen ya? Iya, dulu itu perizinan dulu nggak seperti sekarang. Contoh aja, saya buat merek gitu. Merek memang waktu itu difasilitasi oleh Kota Surabaya, merek itu. Nah, tetapi setiap saya tanya ke Kota Surabaya itu, mereknya saya sudah jadi belum? Oh belum Bu, belum turun. Maksudnya turun dari mana? Ternyata turunnya itu dari Kumham Jakarta. Nah, jadi saya nunggu aja sampai keluar. Oleh karena itu, mestinya kan saya enaknya misalkan karena saya hobi masak, yang terkait dengan masakan itu misalkan kan dapur, ibu gitu ya. Misalkan namanya dapur Susi atau ibu Susi. Nah, saya takut pada waktu itu nggak seperti sekarang bisa browsing merek apa saja yang sudah ada. Waktu itu nggak bisa begitu, nggak bisa browsing seperti sekarang. Jadi jadilah merek itu DD1. Nah, DD1 itu berasal dari alamat rumah. Alamat rumah saya adalah Tenggilis Timur 6, Blok DD nomor 1. Simple ya, alamat rumah yang dipakai. Biasanya nama anak gitu ya. Nama sendiri misalkan sambal Bu Susi gitu. Atau dapur Susi atau dapur Mama gitu ya. Saya takut udah banyak sekali pasti ini gitu. Pasti sudah ada, nggak, walaupun nggak banyak, saya nggak tahu banyak apa enggak, tapi sudah ada. Oleh karenanya saya pakai DD1 dan pengajuan sekali waktu itu langsung jadi setelah 2 tahun. Turunnya itu setelah 2 tahun. Wah, kalau dulu ya udah ketir-ketir gitu ya nunggu turunnya. Kalau sekarang sudah ada, semua bisa dilihat di digital ya Bu, semua sudah bisa dilihat di website. Tapi ya sekarang juga kita lihat UKM kita bertumbuh sekali memang. Bertumbuh banyak luar biasa karena memang sekarang pembelajaran lebih mudah daripada dulu. Betul, tinggal inovasinya saja sama niatnya untuk memasarkan produknya ini sudah sejauh apa. Nah, ini yang kita mau belajar juga dari Bu Susi, DD1 ini sudah ekspor loh Sobat KUKM. Nanti kita belajar gimana caranya bisa dapat buyer di luar, terus jalannya harus bagaimana. Baik, Bu Susi kita udah ngobrolin banyak, tapi untuk produksi ini akhirnya Bu Susi, tadi kita ngobrol di off air gitu ya, akhirnya Bu Susi tuh belajar soal varietas Lombok juga banyak ternyata di Jawa Timur, di Indonesia juga. Terus kemudian bahan bakunya ini ada apa saja, bawang itu juga belajar gitu Bu Susi. Nah, boleh Bu di-sharing ke Sobat KUKM, nanti kita habis itu baru ngobrolin soal yang ekspornya. Tapi ini akhirnya bagaimana dan
Gimana sih caranya kalau misalnya UMKM dengan produk yang sama, sambal dan bumbu, bisa dapat varietas yang bagus di Jawa Timur dan di Indonesia? Iya. Ya, kita terima kasih nih Mbak Tika. Oke. Terima kasih. Di awal itu memang saya itu pada waktu ngulek cabai 1 kilo itu memang sudah berprinsip ingin mengglobalkan sambal jadi satu. Nah, sambal itu kalau kita kepingin mengglobalkan berarti kan harusnya menyesuaikan dengan misalkan mau ekspor ke Amerika, menyesuaikan dengan bule-bule yang ada di sana rasanya Iya. yang sedikit tidak pedas. Nah, kalau saya tidak, saya mencari mungkin kalau itu sudah untuk perusahaan-perusahaan besar ya yang bisa membuat seperti itu. Nah, saya ingin mencari kelainan, maksudnya bukan kelainan lain, Beda, iya. beda, Tuh. yang beda, yang ini loh sambal di desa tuh Indonesia banget gitu. Jadi sambal di desa tuh pastinya pedas sekali Bu. Pedasnya tuh pedas. Nah, cabenya itu tertentu, tidak semua cabai rawit itu pedasnya seperti yang saya buat sambal di satu. Jenisnya itu adalah cabai rawit yang kecil-kecil. Mungkin kalau di Indonesia itu ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Medan, dan ini Indonesia Timur itu ada di Kupang. Nah, alhamdulillahnya di Jawa Timur ada, yaitu di Kediri dan di Lamongan. Cabenya kecil-kecil banget, tapi pedas sekali, tapi rasanya enak. Tetapi kembali lagi, rasa enak tidak enak itulah berdasarkan taste. Nah, taste manusia itu beda-beda. Betul. Nah, taste kita itu beda. Ada yang senang pedas, ada yang nggak pedas, ada yang Nah, saya ingin membedakan sambal ini adalah sambal saya ada pedas yang luar biasa, sehingga kalau itu ditemukan tidak di Indonesia, misalkan ditemukan di Amerika atau di mana, itu kesannya sambal itu Indonesia banget gitu. Jadi ada terkesan seperti itu, sehingga saya kalau ada masukan, kalau kita mau ekspor kita harus menyesuaikan pasar setempat rasanya, harus menyesuaikan pasar setempat rasanya. Nah, mungkin saya melihat lain lah gitu. Jadi ya saya membedakan. Ya biar aja yang mereka bisa menyesuaikan. Saya ini kan tetap pada pakemnya ya. Saya ini kan industri kecil, mikro. Jadi harus punya kekhususan apa yang tidak sama dengan ciri khas sendiri. Tapi kembali lagi kalau rasa itu adalah tergantung kita yang makan. Ada berbagai rasa, ada yang ngomong ini enak, ada yang ngomong ini nggak enak, ada yang ngomong enak. Tetapi yang untuk menekankan lagi selain rasa, untuk meningkatkan kualitas produk atau mempertahankan kualitas produk adalah dengan HACCP. Baik, karena sertifikasi sudah global ya, jadi harus punya tuh dokumennya. Kapan lalu kita udah pernah ngobrolin itu. Nah, oke, itu Lombok ya tadi. Kalau bawang Bu ada referensi nggak dari mana bawang yang bagus untuk kalau bawang merah bahan baku? Kita bersyukur alhamdulillahirobbilalamin bahwa kita diposisikan di Jawa Timur. Bawang merah itu ini menurut saya, mungkin menurut orang lain beda. Yang paling enak adalah dari Probolinggo. Jadi bawang merah Probolinggo itu kalau untuk masak itu rasanya sedap. Jadi tidak usah dikasih gula, itu dia sudah manis. Coba Ibu bisa nanti nyayur bening di rumah, pakai bawangnya Probolinggo gitu. Pasti rasa sayurnya itu udah dapat rasa manisnya dari bawangnya. Manisnya tuh manis sedap, bukan manis teleng manis. Beda ya. Saya nggak suka karena memang sambal saya tidak ada yang manis karena sambal saya adalah sambal Surabaya. Baik, udah bahannya semua organik ditambah ini tidak ada penyedap rasa, ya kan? Semuanya alami. Tidak ada vicin, tidak ada penambah
penambah pewarna biar merah apa nggak ada. Nggak ada. Kalau memang sambal hijau ya biar hijau. Hijaunya dari cabenya. Cabai pure dari cabai hijaunya gitu ya. Baik. Nah, dulu tim di produksinya dulu ada di awal itu tuh hanya beberapa orang, sekarang 9 orang ya. Iya. 9 orang dengan saya. 9 orang dengan Bu Susi, semuanya produksi ya diproduksi. Boleh Bu sharing ke sobat KUKM ini yang mungkin juga sedang merintis dan ingin punya karyawan, sekarang sudah mulai harus produknya dipasarkannya sudah mulai nambah gitu ya produknya. 9 orang atau 9 tim termasuk Bu Susi ini di bagian apa saja, Bu? Iya, jadi di awal saya merekrut tenaga kerja berdasarkan penyerapan pasar. Jadi kalau pasarnya bertambah, baru saya bisa menambah tenaga kerja supaya kita masih tetap bisa membayari dia, supaya dia juga bekerja pada kita juga puas, tidak istilahnya tidak kekurangan bayaran gitu ya. Nah, walaupun sampai sekarang saya tidak bisa memenuhi UMR karena UMR-nya itu tinggi sekali Jawa Timur. Jadi kalau kita mungkin yang S1 atau owner dan anak saya mungkin baru mendekati UMR, tapi belum UMR. UMR-nya berapa sekarang? 4,3 apa 4,8. Ya, jadi belum segitu. Nah, tetapi cara merekrut tenaga kerja saya adalah saya merekrut tenaga kerja yang ada di sekitar rumah. Jadi maksudnya ada maksudnya supaya yang saya kasihkan untuk pekerja itu cukup untuk kehidupan. Betul. Jadi tidak berkurang untuk transportasi. Gitu. Walaupun misalkan gajinya 2 juta, tapi dia utuh 2 juta dibawa pulang bisa untuk makan dia dan anaknya. Gitu. Caranya merekrut tadi sesuai dengan penyerapan pasar. Yang tadinya saya tidak ada, kemudian tambah 2 di tahun 2012, kemudian tambah 2 lagi di tahun 2014. Nah, karena bertambah, nah, baru terbentuklah sekarang ini ada 9 orang, adalah saya sebagai owner, wakil saya ada, anak saya, kemudian ada yang di operasional, semua ibu-ibu kecuali operasional. Operasional itu anak laki-laki. Kemudian ada admin yang pegang akuntansi juga ada. Jadi yang admin ini kita double dengan bagian marketplace, gitu. Marketplace dan admin. Kemudian ada akuntansi, kemudian tadi sudah berapa ya? Kemudian di produksi itu ada 3 orang. Yang satu orang ini ikut saya mulai saya muncul sehingga nah ini dijadikan istilahnya kalau di pabrik mungkin mandor. Mandor di produksi. Jadi apa-apa di produksi banyaknya dia. Walaupun kita tetap kita korek, kita tetap kontrol tidak lepas dari mata kita sebagai owner dan direktur dan wakil. Betul, baik. Wah, sudah tertata ini ya. Jadi enak kalau sudah membangun sistem tuh enak jalannya ya. Kedepannya lebih enak. Jadi waktunya itu bisa digunakan untuk yang lain, pengembangan produk dan lain sebagainya. Betul ya, Bu Susi. Oke, pemasaran produk ini. Saya mau tahu dulu 2011 konsep awal pemasarannya bagaimana? Kalau sekarang kan digital ya, dibantu ada marketplace gitu. Nah, dulu awal-awal gimana? Selain dulu tadi dijual ke keluarga, kemudian respon bagus. Nah, kemudian dokumen dipenuhi karena ingin bisa dipasarkan, perizinan ya, legalitasnya ada supaya bisa masuk ke toko gitu. Dulu bagaimana dan sekarang bagaimana, Bu Susi? Jadi kita memang link pertemanan penting. Sangat penting. Kita link enggak hanya pertemanan yang tadinya orang tidak kenal, kita jadi kenal, itu sangat penting. Kita diundang oleh Provinsi Jawa Timur sosialisasi ini kita kalau ada undangan, kalau tidak sakit saya usahakan datang. Di situ kita ketemu, berkenalan dengan orang. Di situ bisa enggak cuma kenal, tetapi kita bisa mendapatkan pengetahuan yang dibutuhkan untuk suatu produk. Nah, itu dibangun terus. Yang tadinya tidak tahu,
bisa menjadi tahu, karena tahu di atas dia terus digeluti terus menjadi pinter, karena pinter lama-lama menjadi sesuatu, badan kita itu meresponnya dengan sensitif gitu. Apa yang sedikit tahu gitu langsung bisa, oh begini begitu. Nah itulah mungkin bisa dibilang qadarullah, boleh bilang qadarullah, tapi qadarullah itu kalau kita tidak berusaha, kita ingin cari tahu, kita juga iya memang akhirnya kita qadarullah gitu. Betul, tapi itu jadi kayak alasan ya, padahal sebelumnya ada proses panjang supaya jadi qadarullah itu tadi. Iya, dengan proses sesuatu itu dengan untuk berhasil tidak berhasil itu dengan proses yang tadinya tidak punya pegawai, punya pegawai, yang bagaimana caranya mengenalkan produk ya dengan getok tular dari mulut ke mulut. Awalnya begitu, awalnya dari getok tular mulut ke mulut, kemudian ada di toko. Dengan adanya di toko itu juga menjadi suatu promosi bahwa oh sekarang ada sambal Didi 1. Waktu itu tahun 2011 tidak seperti sekarang sambal. Di market, di retail modern itu cuma ada sambal Didi 1 belum banyak itu, sama sambal Busandra kalau nggak salah. Busandra. Ya. Kalau Burudi memang dari dulu ada, tetapi sambalnya Burudi tidak bisa di retail modern pada waktu tahun itu. Betul. Tidak bisa di retail modern karena tidak ada perizinan. Kalau sekarang sudah ada perizinan. Kalau dulu mungkin memang kayak eksklusif gitu ya, dijual di tokonya sendiri gitu ya Burudi. Sekarang udah bisa didapat di mana-mana sama. Nah, ini berarti sekarang konsep pemasarannya masih ya di toko, masih di Surabaya dan Jawa Timur tersebar. Kemudian marketplace juga jalan. Di semua marketplace ada. Wow. Kemudian sudah secara nasional. Waktu itu Carrefour, Transmart nasional, sekarang. Transmart. Sekarang enggak. Enggak. Baik. Jadi yang sekarang di mana saja boleh? Di Indomart itu di Surabaya, Alfamidi Jawa Timur. Kalau Jabodetabek itu ada di Sarinah, Aeon, Farmer, Range Market, Range Market, Aeon, Farmer. Farmer, Dan ada beberapa di toko buah di Jabodetabek. Tetapi dengan adanya terus kita punya teman, tambah teman, terbentuklah distributor Indonesia Wilayah Timur. Distributor Indonesia Wilayah Timur itu wilayahnya mana saja sih? Yang bagus Indonesia Timur memang pasarnya adalah di Papua. Kalau Papua dulu cuma karena saya sudah tembus di Gelael pada waktu 2013, jadi sudah ada di Timika, Sorong, dan Jayapura. Tetapi sekarang dengan adanya Papua itu sudah tembus jalan ke kabupaten kota, ada jalan, jadi bisa mengikuti sambal Didi 1, mengikuti tembusnya itu. Jadi sekarang ada di Bintuni, Serui, Fak-Fak gitu. Di Papua ada di kabupaten kota. Permintaan banyak di sana ya pasti ya. Ya, jadi di sana memang uang masih menjemput barang ya. Kalau Papua karena semuanya nggak seperti di Jawa. Kalau di Jawa ini produsen itu banyak sekali, industri banyak sekali. Jadi kita memang harus go global. Tapi juga tidak mudah, itu tadi kuncinya berjejaring gitu ya. Networking itu penting sekali. Bisa sampai ke sana ya karena jaringannya Bu Susi, mungkin juga ada beberapa teman juga di sana ya. Jadi diawali kalau ekspor itu diawali yang mengenalkan adalah memang Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 itu ada Jatim Fair. Nah, Jatim Fair saya seleksi di Jawa Timur. Memang pada waktu itu ya tidak pernah lolos Jatim Fair. Yang membawa saya ke Jatim Fair adalah saya binaan Semen Gresik. Sehingga saya bisa ada di Jatim Fair. Pada waktu saya di Jatim Fair, alhamdulillahnya Pak Karwo pada waktu itu memanggil buyer. Buyer yang dianggap potensial oleh Jawa Timur.
Oke. Antara lain Amerika, antara lain salah satunya adalah Amerika. Gelar produk seluruh Jawa sambal banyak sekali. Iya. Nah, diambillah satu adalah sambal Surabaya. Tapi Oke. packingnya enggak seperti ini. Sambal Surabaya packingnya seperti ini. Oke, oke. Diambilnya Surabaya, Oke. kemudian juga beberapa sambal lagi. Mm-mm. Setelah diambil, dia cicipi, Ya. pedas banget, terus dipanggillah personnya si pemilik dari sambal-sambal tertentu itu. Baik. Nah, ditanya salah satu pertanyaan adalah kenapa saya masuk adalah saya sedang proses HACCP dan sudah ISO pada waktu itu. Baik. Sehingga ini diambil, dibawalah ke Amerika, kemudian diperkenalkan di sana. Memang nggak langsung bisa ekspor, enggak. Kemudian prosesnya adalah kirim sampel ke sana. Ya. Kirim sampel ke sana, dan itu dibiayai semua oleh buyer kita. Oke. FDA harus Iya. ngurus Food Drug Agreement-nya Iya. Amerika. Betul. Kemudian diurus dan rilis, masuklah 2016. Masuk di sana. Wah, perjalanannya 2016. kelihatannya simpel tapi itu proses ya. Dan Proses. semua dilalui sendiri sama Bu Susi gitu. Nanti kita mau bahas lagi tuh ekspor ya. Tapi sebelum itu tadi sudah tersebar sampai Papua, Jakarta dan Jawa Timur, terus toko-toko retail besar, Alfamidi dan lain sebagainya. Nah, Bu Susi boleh sharing ke sobat KUKM ini. Kebijakan masing-masing toko retail dan lain sebagainya itu kan beda-beda ya. Beda-beda. Nah, boleh dong ada pengalaman apa waktu masuk dulu? Nah, karena nafas panjang. Iya. Karena memang kalau kita masuk retail modern, kita harus siap modal. Karena retail modern itu pembayarannya tidak cash. Oke. Cashnya retail modern adalah 14 hari Baik. setelah tuker TT. Baik. Jadi perjalanannya kita kirim Ya. ke misalkan ke Alfamidi Ya. atau Indomart. Mm-mm. Setelah kirim, diterima di sana di gudang. Ya. Nah, itu penerimaan. Baru penerimaan, setelah penerimaan ada berapa kami tukarkan TT. Oke. Nah, ditukar TT, setelah tukar TT ini 14 hari setelah tukar TT Oke. baru dibayar. Nah, karena mungkin kan sambal misalkan Alfamidi itu cuma ada 2 varian ya. Jadi untuk kalau Alfamidi itu ada di Pasuruan. Jadi kalau bolak-balik ke sana satu faktur, tukar TT satu faktur, Ya. kan boros di perjalanan. Oleh karenanya saya jumlahnya tertentu baru kita kirim. Jadi lebih dari 1 bulan. Oke. Nah, pada waktu pandemik, nah boleh ya? Boleh sharing. Pada waktu pandemik ini memang terpukul luar biasa Semua ya. semuanya. Karena apa? Karena barang-barang kita sudah ada di retail modern. Iya, sudah Yang masuk. pembayarannya tidak cash dengan ya. Iya. Sejak itu saya berkomit sendiri. Sekarang kita jual ada kepada yang memberi cash. Oke. Jadi B2B. Oh, baik. B2B-nya kemana? Itu tadi ke eksportir, Ya. ke distributor. Betul. Jadi distributornya yang membayar saya cash. Ya. Tapi mungkin distributor ke toko-toko tetap caranya retail modern seperti itu Iya, semua. iya. Tapi memang beban harus udah ada di distributor ya, ya. harus bisa. ada margin memang untuk bisa tersentuh distributor. Betul. Biar distributor itu juga bisa mengelola sampai ke retail modern itu Benar. kan. Benar sekali. Ada di sini. Wah. Tidak kerjasama lah begitu. Ya, luar biasa. Ini juga sharing nih ilmu baru buat sobat KUKM ya. Karena kebijakan masing-masing toko juga beda-beda gitu ya, dan yang diminta juga beda-beda. Oke. Kalau dulu 2011 kapasitas produksinya sudah 2012 lah ya, sudah bisa sampai 50 kilo. Hari ini sampai berapa puluh kilo? 100, Dan berapa orang yang mengerjakan di proses Iya. produksinya? 150 kapasitas produksi itu 150 kilo per hari. Wow, Per hari. per hari. Ya, jadi sesuai dengan kapasitas wajannya. Jadi wajannya itu berdiameter kurang lebih itu 1,20 meter diameternya. Ya. Oke. Nah,
Di depan saya mau pamerin nih ada beberapa varian. Ya. Variannya itu bukan 1 2 loh sobat OKM ya. Variannya itu ada 3 varian varian. sambal dan bumbu. Jadi Oke. satu varian pun ada 3, misalkan sambal Mm-mm. serai ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya saset, ini untuk traveling, kemudian Oke. ada bentuk pouch, Mm-mm. ini adalah untuk meringkas pendistribusian. Kalau Oke. gini kan bisa petana, kalau gini kan bisa lebih irit Iya, gitu betul. untuk distribusinya begitu. Betul. Oke, jadi semua ada 3 ini ya packaging masing-masing Tidak varian. semua. Oh, tidak semua. Yang begini ada 4, Oh, oke, ada 4 yang begini varian. ada 3. Oke, Karena baik. memang muatannya seperti ini, Ya. dalamnya tuh aluminium foil. Jadi tidak semua, apalagi mikro ya, Ya. industri kecil Ya. bisa tersentuh aluminium foil. Oke, jadi tidak semua varian, hanya 4 varian saja yang packagingnya ada 3 macam ya, Bu Ya. Susi. Jadi Yang begini 3 Oke, varian. baik. Yang lainnya bentuk yang umum adalah botol. Botol yang begini ya. Ya, dan Oke. orang Indonesia senang botol. Botol, oke. Kadang-kadang ibu-ibu itu juga dikoleksi loh yang begini ya buat tempat yang lain, atau nanti habis gitu beli yang gini dimasukin lagi ke botolnya sini juga bisa. Nah, ini bagaimana? Terus kemudian ada produk bumbu. Bumbu. Iya, ini apa ini? Oh, ini koya loh. Soto Lamongan kan pakai koya. Iya. Nah, saya buatnya. Itu gimana dulu ceritanya kok sampai udah sambal nih ya, udah fokus di sambal, kemudian menciptakan baru lagi produk bumbu? Kan hobinya masak, jadi kepengin bikin bumbu. Oke. Jadi anak saya kan di luar kota semua dulunya. Tuh saya sudah buat sebelum jualan ini saya sudah buat bumbu-bumbu, tapi untuk anak-anak saya. Jadi bumbu udah tersedia, tinggal Iya. bumbu jadi tinggal dimasak itu Tinggal toh dimasak. ya. Terus dipaket dikasih kemasan gitu biar enak bawanya anak-anak Iya. gitu ya. Oh, enak banget ya punya ibu kayak Bu. Karena anak saya juga bekerja semua, walaupun perempuan tapi bekerja. Iya. Ya perempuan sekarang lah. Wah, jadi udah ini bumbu, kemudian ada koyal. Nah, kita ngobrolin ekspor nih. Tadi sudah ke Papua, terus kemudian ke Amerika. Jadi tawaran pertama waktu ketemu buyer yang Amerika tadi Jatim Fair 2016. 2016. 2016 Di bulan waktu itu Jatim Fair kan kalau nggak salah Oktober ya. Oktober. Betul, orang tahun Jawa Oktober, Timur ya. ya. Itu pertama kali ketemu sama buyer Amerika. Iya. Terus kemudian proses akhirnya bisa continue sampai sekarang ya, masih ke Sampai Amerika? sekarang setiap bulan ada kiriman ke Amerika, bukan satu kontainer, enggak. Kalau sudah satu kontainer saya sudah bisa menjadi kecil mungkin ya. Sudah bisa di atas 4,5 belum ada. Oke, dengan buyer yang sama sampai hari ini? Iya, Jan's Enterprise Amerika. Oke. Kemudian tahun 2023 itu malah sudah melebarkan sayap ekspor. Memang tujuan saya ekspor karena ekspor itu uangnya cash. Betul. Jadi PO turun, misalkan PO turun, shipment tanggal 20 katakanlah, tanggal 20 itu nanti kontainer tutup, close. Berarti umpamanya dikirim itu ekspornya lewat Jakarta. Berarti saya spelling paling lama Surabaya Jakarta itu 3 hari. Jadi tanggal 17 saya sudah harus kirim. Nah, kalau tanggal 17 kirim berarti tanggal 16 harus sudah diinfo-infokan ke sana. Mbak, misalkan belum ditransfer. Belum ditransfer ya, Mbak gitu. Nah, ditransfer dulu baru kirim. Jadi aman sudah. Jadi itu namanya beli putus. Kalau yang tadi bedanya retail modern tadi, itu kan saya beli putus, tetapi masih ada retur. Masih ada retur. Kalau saya ekspor enggak ada retur. Betul. Mau pecah sampai sana mau sudah tanggungannya dia. Jadi saya cara pembayarannya adalah ekspor. Jadi di tempat produksi, di tempat industri kan. Jadi keluar pagar saya semua sudah bayar. Nah, gitu. ya karena skalanya masih UMKM mikro ya. Jadi uang kas itu sangat dibutuhkan hari ini untuk operasional ya Bu, supaya runningnya terus gitu, nggak mandek. Apalagi kita ngomongin COVID ya. Tadi Bu Susi berhenti.
bisa habis deh kalau nggak ada gas masuk kalau gitu nggak ada ya. uang masuk kan, Oke. kita tenaga kerja kita masuk terus. Iya, Kita produksi pembayarannya juga. cash. Kalau Betul. produksi bahan baku cash, semua cash. Tapi ya kita terbentur pada waktu pandemi itu dan kita belajar banyak. Oke. Pada waktu pandemi itu kita Betul, belajar betul. banyak. Semua belajar banyak dari sana ya. Semoga nggak ada lagi. Nah, ini ekspor selain ke Amerika kemana hari ini? Ke Ada Australia. Jadi 2023 itu kami tembus ke Australia, Iya. kemudian Korea, Ah, Belanda. Oke. Belanda, tapi Belanda nggak banyak. Saya ada di Rotterdam, mungkin bisa dicek nanti di Toko Point. Jadi di Toko Point marketplace. Kalau sini Tokopedia, kalau di sana Toko Point. Tapi orang sana yang mengelolanya. Ya. Betul. Kemudian sekarang tahun 2024 ini kami bisa berjuang terus, tidak berhenti berjuang, bekerja keras dan belajar. Ini kita ke Vietnam sama ke Saudi Arabia. Tapi belum tembus, sedang penjajakan. Tahun ini ya. Tahun 2024. Jadi sedang tes market di Vietnam. Oke, kalau Asia Tenggara masih butuh yang sambal begini ya kan Bu, seleranya tesnya masih nggak jauh beda lah ya sama Indonesia, atau jauh beda ya? Jauh beda. Kalau sana itu kalau misalkan kayak Thailand itu kan nggak pedes, manis gitu ya, asem gitu. Betul. Kalau Vietnam itu semacam ada kayak ikannya, nggak tahu, semacam ada kayak terasinya tapi bukan terasi. Jadi kemarin yang diambil itu sambal teri, sambal kecombrang gitu. Jadi sekarang ada sambal kecombrang. Jadi varian Didi Satu itu mulai sambal Surabaya, sambal korek. Jadi sambal yang tidak ada ikannya, tidak ada tambahan lainnya. Jadi sambal dengan bawang merah dan sambal dengan bawang putih. Basicnya itu. Kemudian ada sambal teri, sambal jambal, sambal pedo, sambal baby cumi, sambal tuna, cakalang, roa, dan kemudian 2023 kemarin muncul sambal kecombrang. Karena saya baru mendapatkan bahan bakunya kecombrang tidak ada di Surabaya. Betul. Makanya saya tadi sempat nanya sobat KUKM di awal, ini kecombrang yang paling mahal ya karena kan bahan bakunya susah ya dicarinya di sini. Saya bisa dapat yang bagus sekali kecombrangnya dan jualnya sama dengan sambal Surabaya harga. Yang suka kecombrang mulai tahun kemarin tuh emang rame banget ya kecombrang untuk masakan-masakan. Oke, baik. Ini luar biasa. Nah, kalau diekspor Bu, boleh sharing nih sebelum kita akhiri sesi podcast kita hari ini. Kemasannya kan harus beda ya kalau dikirim keluar ya. Karena yang begini-begini enggak bisa. Nah, ini bagaimana? Yang seperti apa yang Jadi pada waktu itu memang dengan Amerika bilang, "Bu, kalau nggak ada pengawet, saya lebih pede menyebarkan di Amerika gitu, karena Amerika itu banyak sekali kotanya. Jadi waktu itu cuma di LA. Udah saya coba-coba nggak pakai pengawet. Tetapi jatuh harganya itu jauh lebih mahal karena dia memang produksinya jauh beda, kemasannya beda. Kalau nggak pakai pengawet nggak bisa pakai botol PET. Betul. Harus pakai botol beling. Yang jam ya. Kalau jam ini nanti timbangannya juga beda, harga angkutan beda. Nah, jatuhnya mahal sekali. Pasti. Saya sudah coba, sudah jadi, tetap kembali Johnson Enterprise kembali ke yang botol seperti ini. Jadi ke Amerika tetap botol seperti ini. Baik. Dan di Amerika yang tadinya cuma ada di LA, sekarang hampir semua kota di Amerika Timur ya, kayak LA, Las Vegas, terus Virginia, Philadelphia, Arizona, Texas, itu berarti Amerika sebagian sini. Amerika sini yang belum tembus, katanya ini bagian lain. Tidak nutup kemungkinan nanti akan ke sana. Gitu. Nah, selain ke Amerika juga ke Kanada. Kalau Kanada ketentuannya tidak ketat di Amerika. Tidak serumit ya. Jadi Amerika. sambal roa saya sudah tembus ke Kanada. Sudah ada di sana ya. Tapi kalau yang ke Amerika saya belum berani yang ada ikannya karena ada khusus tambahan khusus persyaratan khusus yang ada ikannya. Betul. Begitu. Tapi antar negara itu memang beda-beda. Kalau Korea
2023 saya tembus. Ini adalah tidak mau pakai pengawet Korea, sehingga saya belajar keras untuk bisa mencapai bisa tembus ke Korea. Gitu. Kemudian kalau Vietnam ini sedang istilahnya sedang tes market di Vietnam. Ya, semoga ini bisa jalan juga tahun ini ya. Amin, amin, Bu, amin. Di Kanada, waduh kalau di Kanada orang Indonesianya banyak ya, semua kayaknya pindah ke Kanada semua ya orang-orang kita ya. Enak di sana karena semuanya nggak hanya penjualan produk, semua kebijakannya lebih nggak ribet ya kalau di Kanada ya kan? Iya, dibanding Amerika. Dibanding Amerika. Tapi ternyata yang lebih ribet lagi adalah Korea dan Jepang. Pasti ya Korea. Korea Jepang untuk makanan juga ya. Yuk, jauh lebih ketat. Kalau Jepang belum ya Bu ya? Jepang belum. Belum ya. Jadi sementara ini sudah tembus ke Amerika, kemudian Australia, Korea, Belanda. Kanada sudah ada. Akan menyusul Vietnam dan Saudi Arabia. Waduh kalau ke Saudi ya pasti nyari ini ya. Sebenarnya nggak usah di sana, udah bawa dari sini aja tuh teman-teman kalau mau umrah atau haji ya. Ke sana pasti bawaannya adalah sambal. Oke, baik. Ada varian baru apa atau ada inovasi apa Bu Susi setelah ini atau mau fokus dulu di pengembangan sambal-sambelannya? Iya, sementara mau fokus cari pasar go global itu tadi. Oke, baik. Terakhir boleh kasih inspirasi untuk teman-teman UMKM yang hari ini juga melakukan mulai atau baru merintis dengan produk yang sama, sambal-sambalan dan juga bumbu. Iya. Jadi teman-teman semua sobat KUKM ya. Sekarang jauh lebih mudah. Jadi ayo tergantung kita kalau mau belajar, intinya itu kita harus belajar keras, ada kemauan itu harus dieksekusi, cara mengeksekusi harus dikasih muatan belajar, dan fokus. Tentunya dengan dasar ini kita pasti bisa maju sesuai dengan keinginan kita, mau maju sampai seberapa. Kalau kita digandengkan dengan tadi ini pasti kita bisa. Baik, luar biasa itu tadi ya, harus memaksa diri sendiri karena kita nggak tahu loh limit kita itu sampai di mana. Kadang kita aduh aku nggak mampu, ternyata melampaui itu semua, dan ini yang dilakukan sama Bu Suci. Juga anaknya sekarang akan jadi penerus ya. Akhirnya nanti, betul ya Bu ya. Oke, baik. Ini kalau teman-teman atau sobat KUKM ingin sharing atau diskusi atau belajar lebih banyak dari DD1 dari Bu Susi, ini alamat tadi kemana Bu? Jalan Tenggilis Timur 6, Blok DD nomor 1. Tenggilis Timur 6, Blok DD nomor 1. Kemudian marketplace ada di mana saja dan namanya apa? Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak. Semua ada kok. Yang punya provinsi itu juga ada, kemudian punya kota Surabaya juga ada. Tinggal diketik aja sambal DD1 gitu? Iya, sambal DD1. Sosial media pengen lihat katalog sambalnya ada di mana atau ada website hari ini? Ada, ya, boleh. Ada website ada, kemudian ada juga Instagram, boleh. TikTok juga ada. Sebentar diambil sama Bu Suci. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, oke. Oke, jadi semuanya ada. Alamat ini ya, Tenggilis Timur 6, Blok DD nomor 1 Surabaya. Nomor telepon sabar nanti kita kasih, dan ada ditulis di deskripsi nanti sama Mas Hajir ya, dibantu. Wah, ini dia. Ada semua. Boleh saya bantu bacain. Begitu ketik link tree ada semua. Wah, siap. Nah, di sosial media di bionya ini udah ada linknya, jadi sudah ada semua, tinggal diklik aja, nanti ada dikonekin kemana-mana. Instagram sama Facebook ada di @sambeldd1. DD-nya bukan DD ya, tapi DEDE. Jadi @sambeldd1, satunya ditulisnya satoy. Kemudian websitenya ada di www.sambeldd1.co.id, sama penulisannya sambeldd1.co.id. Instagram juga tadi sudah saya baca. Kalau mau email boleh ya, email mau curhat mau apa nanti kepanjangan di WhatsApp. boleh ke info@sambeldd1.co.id. Kemudian nomor handphone
WhatsApp ini saya akan bagi nama sama ya nomornya ini ya Bu Susi ya. Nomornya sama ini. Nomor mau telepon boleh, mau WhatsApp boleh, tapi sabar ya karena Miminnya juga harus ngurusi kerjaan. Nanti boleh WhatsApp dulu aja kalau mau berkontak sama Bu Susi. Ada di 081 357 37 3337. Saya ulangi, nanti dibantu di deskripsi juga ya Mas Azir, di 081 357 37 3337. Ini di jam kerja. Di jam kerja, iya Rek, di jam kerja. Duh, produksi loh ini setiap hari ya. Nanti selepas jam kerja istirahat semuanya. Nah, Tenggeles Timur 6 Blok DD nomor 1. Boleh kalau mau ke sana. Di rumah selain tempat produksi ada workshop juga Bu? Ada, toko? ada. Nah, ada toko. bisa langsung ambil di sana. Nah, kemasannya juga ada yang begini. Ini sebentar lagi Lebaran kan. Kalau mau ngirim ke partner, ke rekan ya, boleh. Ini isinya berapa Bu kalau yang begini? 9 bisa. 9 yang begini ya? Iya. 9 atau campur-campur deh produknya, nanti diaturin sama teman-teman adminnya Bu Susi di DD1. Oke? Baik. Teman-teman jangan lupa juga di follow, jangan lupa nanti kalau nggak follow jangan sampai komplain ya sahabat, kok nggak tahu ada fasilitasi info workshop dan lain sebagainya. Ada di IG-nya, Instagramnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, di IG-nya @diskopukm.jatim. Wajib di follow, jangan ke skip ya, informasi ya ada di sana semua. Beranda Jatim _ jangan lupa, kemudian workshop dan pelatihan klinik UKM Jatim. Kemudian ini loh studio podcastnya ada di Coworking Space lantai 2 Galeri Batik. Instagramnya atau mau DM boleh tanya soal peminjaman studio, mau workshop dan lain sebagainya di @KUKM_Space.Jatim. Oke, Bu Susi matur nuwun sangat waktunya. Sama-sama, Matur Mbak nuwun, Dika, ini luar biasa sih, terima berharga kasih. banget ini pengalamannya Iya. dari hulu ke hilir semuanya udah dijelasin. Kalau masih kurang nanti langsung kontak aja sama Bu Susi di semua kontak yang sudah saya kasih. Saya Tika Sulistia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, terima kasih. Perkenalkanlah, saya Susila Ningsih. Saya adalah owner dari PT DD1 Indonesia. Awal dari cabai 1 kilo sampai sekarang sudah bisa 150 kilo per hari. Varian keunggulan kami adalah sebetulnya semua itu menjadi keunggulan, tetapi kalau secara omset, karena sambal Surabaya adalah mulai start pertama, jadi yang omsetnya tertinggi adalah sambal Surabaya. Kami dalam mengelola PT DD1 Indonesia dibantu oleh 7 orang karyawan. Kapasitas produksi sekarang bisa 150 kilo per hari, berarti 750 botol atau 9.450 saset atau 22.000 per bulan. Pemasarannya sudah nasional, bahkan sudah internasional. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada sambal DD1. Kita sudah ekspor, awalnya adalah ke Amerika, kemudian Kanada, kemudian Australia, kemudian Korea, dan Jepang. Sambal DD1, colek terus. Yeah.